Kesempatan engkau hidup, kesempatan engkau sehat, kesempatan engkau melayani, kesempatan engkau melayani. Gunakan itu, saudara. Bukan orang, biar orang coba-coba begini nggak bisa. Betul. Ya, cuma Roh Kudus. Jadi tangkap hal ini, saudara. Gelombang ini sedang terjadi di gereja kita. Ya. Jangan dia lewat begitu saja. Ya. Mari berselancar di atasnya. Amen. Ikuti dia, saudara. Ikuti dia karena dia sedang ada di tempat ini, di rumah Tuhan ini. Ya. Jangan kita menonton saja. Ya. Ikuti gelombang itu. Satu saat gelombang itu akan lewat, kita akan ya. Ikuti saja, dan kalau kita sudah ada di atas gelombang itu, berselancar saja. Roh Kudus akan bekerja membawa kita jauh-jauh, lebih jauh lagi dalam kemuliaannya. Amin. Amin. Jangan bertanya-tanya kenapa begini, kenapa begitu. Tidak bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Yang bisa masuk dalam hadirat Tuhan yang membuka diri, yang mau, dan Roh Kudus akan bekerja. Amin. Haleluya. Tadi saya ke belakang, saudara, saya lihat itu panas sekali di belakang. Saya juga di sini panas, saudara. Tapi mungkin karena sudah banyak orang, dan saya lihat kursi semua dipenuhi, dan seperti minggu lalu tinggal cari kursi. Jadi memang dari minggu lalu Bapak Gembala sudah bilang orang mesti mengadakan kursi. Ya, tambah kursi, yang kursi merah ini saja vertical. Ada 2 keluarga yang menyumbang, yang ada dari Siau dan ada dari jemaat ini yang mau mengikuti tabur, saudara. Ini waktunya kita menabur pada tempat yang tepat, dan itu pasti bertumbuh. Pasti, saudara, karena itu di ladangnya Tuhan. Saudara, beri dengan sukacita. Saudara sudah mengeluarkan 1/10, itu memang milik Tuhan. Tapi ada 90% itu engkau harus ambil korban khusus. Korban-korban yang kita harus berikan kepada Tuhan. Sebab segala sesuatu katanya milik Tuhan. Bukan cuma perpuluhan yang milik Tuhan. Orang hidup milik Tuhan. Uang kita adalah milik dari Tuhan. Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Dan mari kita semua jemaat beranilah menabur. Ini waktunya engkau diberi ladang untuk engkau tabur. Ya, dan itu akan bertumbuh, dan pasti kalau dia bertumbuh, kita memetik, kita merasakan hasilnya. Amin. Dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk siapa-siapa. Kita tidak punya apa-apa. Kita ini cuma alat. Kita ini cuma kepercayaan Tuhan. Saya ini cuma kepercayaan Tuhan. Kalau Tuhan yang percaya, mungkin saya tidak ada di atas mimbar ini. Saya yakin sekali itu, saudara. Itu sebabnya kalau saya ada di doa, di ibadah, mungkin saudara lihat terlalu cengeng Ibu Gembala selalu meneteskan air mata. Bukan, saudara. Saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan ini memang tidak bisa dibuatnya. Tidak bisa, saudara. Di doa, walaupun saya mencoba-coba untuk menangis, tidak bisa terjadi tanpa pekerjaan Roh Kudus. Saya melatih hal ini, saudara. Waktu saya angkat tangan buat Tuhan, saya menyerah, saya tidak bisa katakan sesuatu, hanya air mata yang, ya Tuhan, makasih banyak Tuhan. Makasih banyak, saya masih hidup, saya masih bisa melayani Tuhan. Tiap pagi saya menangis, Tuhan, makasih banyak untuk jemaat ini. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan tidak percayakan, tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Dan ini sebuah kepercayaan, saya akan pergunakan sebaik-baiknya. Kalau Tuhan masih beri saya ada di atas mimbar ini, saya sangat bersyukur. Ini pelayanan Tuhan. Ini bukan pelayanan saya, bukan pelayanan manusia. Ini pelayanan Tuhan. Saya harus selalu tangkap kesempatan itu. Kalau saya sehat, kuat, semua cuma karena anugerah Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saya percaya Roh Kudus sedang bekerja di tempat ini. Amin. Bapak Gembala bilang tadi atmosfer
Oh, dari surga sedang ada di tempat ini. Haleluya, haleluya. Kita sedang ada di hadirat Tuhan, berdiri berhadapan dengan Raja di atas segala raja. Kita telah beri tempat Dia, kita telah beri kursi bagi Dia duduk di atas puji-pujian kita, dan Dia sedang ada di tempat ini. Dia sedang duduk dan berkarya dengan rohnya yang kudus ada di tempat ini. Tangkap, ini bukan hal yang biasa, ini bukan waktu yang biasa, ini adalah waktu emas bagi kita. Tangkapi waktu yang sangat berharga bagi kita. Setiap kali kita datang di rumah Tuhan, setiap kali kita diberi kesempatan, karena banyak orang mau seperti kami 2-3 kali pada bulan-bulan yang ini berjalan ini, kami sering ke penjara, polsek Malalayang, dan kami bisa melihat bagaimana orang tidak bebas. Tidak enak, selalu Bapak Gembala sharing dengan saya. Aduh, mungkin kena di hatinya Bapak Gembala. Selalu dia bilang, kalau orang bebas, kasihan, pergunakan itu kebebasan. Saya melihat orang-orang di dalam, saya terharu. Saya bilang, Tuhan, walaupun ya di luar mereka punya kesalahan, ya mereka punya dosa, tapi saya diberi pelajaran oleh Tuhan bahwa kebebasan itu mahal, anugerah Tuhan itu mahal. Pergunakan itu anugerah Tuhan atas hidup kita. Jangan main-main, jangan sepelekan, jangan anggap enteng, saudara. Kesempatan engkau hidup, kesempatan engkau sehat, kesempatan engkau melayani, kesempatan engkau melayani, pergunakan itu, saudara. Saya yakin, saudara, kalau engkau pergunakan waktu yang sangat berharga ini, engkau akan lihat kuasa Tuhan beroperasi penuh atas hidupmu. Saya menyesal, saudara, kalau saya tidak berdoa satu hari. Saya menyesal, saya rasa gelisah, ada yang hilang dalam hidup saya. Dan saya bilang, Tuhan, tolong saya, Tuhan. Walaupun saya punya pengertian tidak berdoa, maksudnya tidak berdoa berjam-jam, ya kan, mungkin cuma Tuhan beberapa menit, 10 menit, 15 menit saya berdoa dan kalau sepanjang hari itu saya tidak menyembah Tuhan, ya ini sudah jadi bukan kebiasaan, tapi ini normal kan bagi anak-anak Tuhan, harus ada di hadirat Tuhan. Saya Tuhan tolong saya, dan saya sangat bersyukur pada satu hal dalam hidup saya, dan itu saya pikir itu bisa terjadi atas hidup saudara. Selagi saya berdoa, saudara, rasanya tidak mau putus, saudara. Dan luar biasa hadirat Tuhan sangat menyentuh hidup saya, dan itu memang saya minta sejak saya ada di sekolah Alkitab. Itu yang saya minta, kasih roh doa Tuhan. Aduh, kalau saya tidak memikirkan hal yang lain, mungkin kita berjam-jam berdoa. Ya, dan itu bukan kesukaan saya, tapi itu memang kebutuhan kita, kebutuhan saya sebagai anak-anak Tuhan, bukan sebagai hamba Tuhan, ya. Semua harus berdoa, semua harus ada di hadirat Tuhan. Itu normal anak-anak Tuhan. Kalau kau ingin menang, harus ada di hadirat Tuhan. Kalau engkau menang, ingin kau lihat kemuliaan Tuhan atas hidupmu, pergunakan hidupmu dalam hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau beri tema. Saya tadi malam dikasih waktu untuk berkhotbah. Bapak Gembala mau khotbah karena ada pelajaran yang harus mungkin dilanjutkan. Tapi tadi malam Bapak Gembala bilang, kamu yang akan melayani. Dan saya mulai pulang cepat dari keluarga Bilangin Toa dari bulan tahunnya Sio, saudara. Kami pulang cepat karena saya tentunya harus bersiap-siap, walaupun baca-baca Alkitab, minta tuntunan Tuhan, ya, minta tuntunan Roh Kudus. Dan tema saya pada hari ini, berserah penuh pada Roh Kudus untuk mengalami transformasi jiwa. Nah, jiwa kan yang sulit dalam hidup kita, toh? Jiwa kan yang seringkali Tuhan bilang, Alkitab bilang, firman Tuhan bilang, Torah ingin berbuat yang baik, tapi yang seringkali muncul yang bertentangan dengan Torah keinginan. Roh penurut tapi daging lemah. Torah suka sekali mau berbuat baik, suka sekali mau ibadah. Kalau perlu tidak ada 1 bulan atau 1 minggu saya tidak hadir dalam, maksudnya saya kalau boleh selalu ada di ibadah, begitu. Tapi kadang-kadang kita berjuang dalam perjuangan dalam pikiran kita, ya, dalam hidup kita. Tiba-tiba yang muncul kata Rasul Paulus apa? Yang kita tidak sukai, yang kita tidak ingin. Tapi Roh selalu ingin hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan.
Nah saudara, itu yang selama ini kita dengarkan, diajarkan buat kita bahwa pikiran ini saudara harus ditransformasi. Ingin jadi dewasa? Yes. Ingin jadi pemenang? Amen. Haleluya. Ingin stabil dalam Tuhan, dalam pelayanan, tidak naik turun. Aduh, seperti kapal selam, tahun ini saya berapi-api, tahun depan tiba-tiba berasap-asap. Nah, itu saudara bukan karena kekuatan kita. Ya. Itu sebabnya tema hari ini berserah penuh pada Roh Kudus. Saudara, untuk mengalami pendewasaan kita butuh dua hal yang sangat besar dan penting dalam hidup kita yang selama ini selalu kita dengar, sudah diajarkan, firman dan roh. Ingin saudara mengalami pendewasaan, ingin manusia roh saudara terbangun, ingin kita jadi anak-anak Allah yang dewasa, yang tampil di akhir zaman ini, yang dapat menghandle semua apa-apa yang ada di depan kita. Kita dapat men-take over domain-domain yang Tuhan percayakan, wilayah-wilayah yang Tuhan percayakan, di pekerjaan kita tampil benar-benar, kita warnanya lain, saudara. Kita adalah anak-anak kerajaan Allah, harus tampil seperti itu. Dan bagaimana kalau kita tidak dewasa? Kalau kita seperti anak kecil, sudah diterangkan berbulan-bulan lalu, seorang anak kecil tidak mungkin dapat mengangkat air yang ada di galon, yang ada isi air galon. Anak kecil 9 tahun, 7 tahun, apalagi 5 tahun, tidak akan mungkin bisa mengangkat air di galon. Tapi kalau orang yang besar, tubuhnya besar, sudah dewasa, saya suruh angkat seperti Pak Ongki, cuma 1 kali begini, tangkap, ya kan? Karena apa? Tubuh kuat, besar, dewasa. Begitu ibaratnya dengan rohani kita. Mau enggak kita bisa men-take over masalah-masalah yang besar pun dalam hidup kita? Firman Tuhan berkata, selain firman, kedua adalah Roh Kudus. Firman kita selalu makan, kita selalu dengar, kita selalu pelajari. Tapi jangan lupa, pekerjaan yang membuat engkau mampu melakukan firman itu adalah Roh Kudus. Tidak ada yang lain, bukan kekuatanmu, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, bukan oleh keperkasaan, bukan oleh kepintaranmu, bukan oleh pengetahuanmu, bukan oleh skillmu, tapi oleh Roh Tuhan yang ada padamu. Itu yang bisa memampukan engkau. Bukan kecakapanmu, bukan kepintaranmu berpikir, intelekmu, bukan, saudara. Bukan engkau sudah banyak belajar. Tidak, yang akan bisa memampukan engkau dengan lembut hati menerima firman itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Itu sebabnya selalu kita dengar dari tempat ini, transformasi, ubah pikiran kita. Tapi kita tidak bisa mengubah dengan kekuatan kita sendiri, bukan. Saya dulu punya pemahaman dulu, mungkin juga seperti saudara sekalian, punya pengalaman. Saya doa saya tengking dalam nama Yesus. Saya tidak mau lagi berdusta, contoh yang berkali-kali saya tengking itu masih kembali lagi. Karena perannya Roh Kudus, kita hanya memberi diri, berserah penuh, serahkan pikiran, perasaan, kehendak kita pada Roh Kudus. Nanti kita lihat akan selanjutnya, saudara ya. Ini penting sekali, jangan meremehkan firman dan roh. Ya, sebab kalau kita cuma ambil satu sisi, firman saja, firman saja kita makan, saudara, dan kita tidak melibatkan Roh Kudus, semuanya menjadi sia-sia. Mari kita baca Galatia 5 ayat 25. Bangkit berdiri. Saya suka bangkit berdiri karena cuma 1 ayat. Saudara yang membawa Alkitab, baca atau ada di depan ini, ya.
Kita baca sama-sama saja. 2, 3. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Amin. Baiklah kita dipimpin oleh Roh. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, luar biasa ayat ini, amin. Firman Tuhan ini dahsyat. Jikalau kita hidup oleh Roh, kita sudah diperbaharui, sudah jadi anak-anak Allah. Hidup memberi diri dan Roh Kristus sudah ada dalam hidup kita, sehingga Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Karena Roh Kristus, benih Kristus itu ada dalam hidup kita, sehingga Roh Kudus masuk karena Dia menginginkan rohnya Kristus, benih Kristus itu ada dalam hidup kita. Artinya benih pemenang, Dia menang di atas kayu salib. Benih itu ada pada kita. Kita punya potensi menang seperti Kristus, karena kita diberi kuasa. Itu sebabnya saudara, ayat ini mengingatkan kita, jika kita sudah menjadi anak-anak Allah, sudah mengakui kita memiliki Tuhan Yesus Kristus, Dia hidup dalam hidup kita. Jangan lupa posisi, hiduplah oleh Roh. Daging lemah, roh penurut. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang, hiduplah oleh Roh supaya kita tidak menuruti keinginan daging. Seperti yang saya pernah kasih contoh di mimbar ini, kalau saudara ingat, ini daging, ini roh. Kalau kita seperti Bapak Gembala ajarkan, ini daging, ini kita beri makan, ini roh ya, ini roh, ini daging. Daging kita beri makan tiap hari, makanan daging saudara tahu kan, keinginan mata, kepuasan jiwa, ya hal-hal yang di luar kehendak Tuhan, di luar firman Tuhan, nonton dan melupakan ibadah, itu ya. Nah, ini daging diberi makan, tidak diberi makan firman ya, cuma diberi makan sesuai makanan jiwa. Ini naik, ini roh di bawah ya, roh nggak bisa apa-apa. Yang kuasai, yang dominan adalah daging yang macam-macam dengan hidup, yang mengontrol hidup kita. Roh ini tidak bisa buat apa-apa di bawah kok. Kalau untuk dia bisa menaklukkan, dia harus diberi makan. Roh kita diberi makan, naik, jadi besar, terus dikasih makan. Akhirnya siapa yang di bawah? Daging yang di bawah. Kita tidak lagi mengikuti keinginan daging. Karena apa? Karena roh kita kuat, roh kita besar, diberi makan terus. Saudara, memang harus itu makanan roh kita, firman. Tidak ada lain. Tidak ada lain, sudah. Bukan pengalaman, bukan ya, bukan kesaksian, bukan pelayanan. Itu pelayanan sebuah anugerah saja, kepercayaan. Tapi makanan dari roh kita adalah firman Kristus.